Halo, halo, hai, halo. Kok hitam putih sih? Nah, gini dong. Oke, selamat pagi Bu Indra dan teman-teman. Di sini saya Brian Evan Kristanto akan menjelaskan sebuah permasalahan antara WADA dengan LADI tentang doping di Indonesia. Nah, daripada kelamaan, mending aja kita ulas masalahnya. Sanksi WADA terhadap Indonesia. Nah, kalau kita mendengar kata doping, yang pasti ada di pikiran kita adalah suatu zat yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk bisa beraktivitas lebih dari kemampuan yang seharusnya. Nah, umumnya penggunaan doping ini terjadi pada dunia olahraga, di mana bisa meningkatkan performa atau penampilan para atlet untuk meningkatkan kinerja atletik mereka, sehingga mereka itu memiliki semacam peluang yang lebih besar untuk bisa memenangkan medali. Nah, akibatnya doping pun dilarang di banyak organisasi olahraga di seluruh dunia. Tetapi, dalam penyalahgunaan doping itu tidak harus karena ada pemakaian atau mungkin konsumsi, namun juga ada beberapa kasus yang lainnya, di mana akhir-akhir ini Indonesia terkena sanksi oleh WADA atau World Anti-Doping Agency atau Badan Anti-Doping Dunia. Nah, pelaksanaan program anti-doping ini dimulai dalam tanggal 7 Oktober lalu, di mana WADA itu menyatakan bahwa Indonesia gagal memenuhi target tes doping tahunan, yang sudah menjadi rencana atau regulasi tes doping di setiap negara. Dengan kata lain, di sini Indonesia telah menjanjikan dosis tes doping ini segini, namun yang jadinya adalah cuma segini gitu loh. Nah, pelaksana program anti-doping di Indonesia adalah Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI. Lembaga yang berada di bawah Kemenpora ini bertugas untuk bisa memastikan Indonesia memenuhi seluruh regulasi anti-doping internasional. Nah, karena LADI pun gagal dalam memenuhi target jumlah tes doping, akhirnya WADA pun menjatuhkan sejumlah sanksi yang berupa larangan untuk Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga tingkat regional, kontinental, dan juga internasional. Setidaknya terdapat 6 ajang olahraga internasional yang dijadwalkan digelar di Indonesia dalam 1 tahun ke depan. Nah, 3 diantaranya adalah kejuaraan bulu tangkis Indonesia Masters, Indonesia Open seperti ada di gambar ini, dan juga BWF World Tour Finals. Nah, 3 lainnya adalah kejuaraan basket Asia, Piala Asia Sepak Bola Putri U17, dan juga balap motor World Superbike. Meskipun begitu, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI menyatakan bahwa 3 ajang internasional tersebut tetap berjalan, meski tanpa adanya kehadiran penonton. Sementara itu, sanksi lainnya adalah larangan mengibarkan bendera merah putih pada ajang olahraga yang melibatkan WADA, terkecuali Olimpiade dan juga Paralimpiade. Nah, seperti ada di gambar ini nih. Ini adalah gambar saat kemarin tanggal 17 Oktober, tim putra Indonesia memenangkan Piala Thomas. Namun, yang dikibarkan adalah bendera PBSI. Nah, menurut saya ini adalah hal yang sangat disayangkan ya, karena Indonesia itu sudah menanti kehadiran Piala Thomas ini sejak tahun 2002. Tetapi sekalinya menang, malah yang ada sang saka merah putih itu tidak bisa berkibar ya, seperti itu. Akhirnya, mendapat respon dari Wakil Ketua LADI, Dr. Reza Maulana, yang dimana beliau sendiri pun menolak disalahkan sepenuhnya atas tidak berkibarnya bendera merah putih di ajang Piala Thomas. Hal itu dikarenakan kepengurusan beliau baru menjabat sejak Juli 2021, sementara kasus ini terjadi sejak awal tahun 2021. Nah, setelah itu juga ada pembelaan nih dari pejabat LADI yaitu Aris Sutopo yang menyebutkan bahwa WADA itu kerap kali meminta setiap negara untuk meningkatkan jumlah tes doping setiap tahun. Padahal kalau menurutnya, target tes tahunan semestinya itu harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara, baik terkait anggaran maupun teknis pelaksanaan tes. Karena pada saat dijatuhi sanksi oleh WADA, Indonesia baru mencapai 72 sampel tes, di mana yang direncanakannya itu adalah sampai ke 200 sampel tes. Akhirnya, LADI pun mengklaim akan mengirim ratusan sampel tes susulan dari hasil uji doping atlet di PON 2021. Akhirnya, timbullah banyak kritik, salah satunya dari atlet angkat besi nasional Eko Yuli Irawan, di mana ia memberikan statement bahwa yang diberikan tes doping hanyalah untuk yang peraih medali emas, padahal seharusnya diterapkan pada seluruh peraih medali. Tak hanya Eko Yuli Irawan, legenda badminton pun memberikan sebuah statement, yaitu Taufik Hidayat melalui akun Instagramnya seperti ini. Nah, di situ ia kritik bahwa LADI itu selama pandemi kerjanya tidak benar atau kerja malas-malasan. Ya, sekali lagi karena ia kecewa karena olahraga sebesar badminton ini kehilangan momen kibaran bendera, dimana kan Indonesia itu kan hanya mengandalkan, ya paling kalau di ajang internasional itu hanya mengandalkan badminton, ya seperti itu.
Nah, sebagai kesimpulan, di sini Indonesia terkena sanksi Badan Anti Doping Dunia atau WADA karena WADA menganggap Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI tak bisa memenuhi tes doping plan atau TDP tahun 2020 dan juga tahun 2021. 2 tahun itu. Nah, tes doping plan yang dimaksudkan di sini adalah Indonesia tidak bisa memenuhi janji untuk memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan doping. Hal itu dikarenakan LADI salah perhitungan dalam perencanaan kapasitas pemeriksaan doping, di mana yang dijanjikan adalah bisa mencapai 200, tetapi hanya 72 dosis yang bisa dilakukan terhadap para atlet. Dan akhirnya tes doping pun tidak bisa berjalan dengan sempurna, dan LADI pun saat ini masih belum bisa memberikan laporan pasti terhadap WADA tentang data atau laporan tes doping yang sudah diberikan pada atlet-atlet Indonesia. Maka dari itu, sementara regulasi ini belum terpenuhi, Indonesia akan terkena sanksi-sanksi yang tadi saya telah sebutkan. Nah, sebenarnya hal ini tidak cuma terjadi di Indonesia, melainkan juga ada negara Rusia yang dilarang menggunakan bendera Rusia pada umumnya pada saat Olimpiade kemarin, di mana mereka harus menggunakan bendera Russian Olympic Committee seperti ini. Nah, namun, di sana ada salah satu atlet yang memang ketahuan memakai doping, sedangkan kalau di Indonesia hanyalah sebatas laporan atau regulasi yang tadinya belum terpenuhi, seperti itu. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini.